Wih, Jose. Apa itu? Hotel dong. Oh gila, keren banget Nih, tuh lihat ya. nih. Lo mana? Hah? Lo mana? Nanti gua mau ke kelas, ada kelas. Oke. Aman aja. Aman ya? Aman. Apaan nih? Ini Hot Wheels ya? Dulu gue suka banget ya sama Hot Wheels. Apa sih gue suka banget sama Hot Wheels? Karena biasa kan kita kalau anak kecil tuh biasanya suka mengimajinasikan tentang suatu mainan gitu. Nah, Hot Wheels ini menjadi salah satu sarana dari mainan tersebut. Nah, kenapa sih Hot Wheels ini bikin lebih menarik lagi? Karena dari salah satu serial Hot Wheels ini, Hot Wheels tuh memberikan kayak banyak mainan-mainan yang sangat menarik. Apalagi ada track-track yang sangat seru dan advertising. Woi, Mike. Itu hotel gua. Gua cetik gimana mau situ kok? Lu kok mainin sih? Orang gua cuma nemu, gua juga nggak tahu punya siapa. Ya kan nungguin nyalu. Lah, kok kejauhan aja lah. Jauh aja. Ah. Nah, ini Hot Wheels ya. Dulu gua mainin tuh. Pas masih kecil, pas masih SD. Ini Hot Wheels keren banget lah. Gue suka dari film ya. Gue nonton film banyak tuh kan, film-film mobil, apa balap-balapan. Wah keren banget. Fast and Furious. Jadi gue tertarik beli mainan ini nih. Ya gitu aja. Ah yalah, foto baru nih, tapi kok jelek banget. Kayak nggak ada estetikanya. Jelek ah, buang aja. Wih, apaan nih? Aku ambil dulu deh, kayaknya bagus nih. Wih, ada lambang treasure hunt-nya. Mantep nih. Ya baik, sekarang kita akan masuk ke sejarahnya Hot Wheels, di mana Hot Wheels ini diciptakan oleh seseorang bernama Elliot Handler. Gak mungkin kalau kita bahas metal tanpa pendiri sendiri, yaitu Elliot Handler. Pria kelahiran 1916 ini dan meninggal pada tahun 2011 mendirikan Metal Inc. pada tahun 1945 dengan istrinya dan juga dengan temannya sendiri. Metal Inc. ini itu disebut dengan sebuah perusahaan yang mainan terbesar berdasarkan pendapatan. Produknya termasuk mobil Hot Wheels, Matchbox, boneka Barbie, dan lain-lain. Pada tahun 1980 mendirikan sebuah permainan konsol yang akhirnya membuat perusahaan ini menjadi booming. Sejarah awal mula Hot Wheels terjadi pada tahun 1968, di mana Elliot Handler, salah satu pendiri Mattel, menantang tim desainnya untuk menciptakan mainan mobil-mobilan yang lebih cepat dan lebih keren daripada mainan yang sejenis yang sudah ada di pasaran saat itu, seperti Matchbox. Uniknya, tantangan Elliot Handler diterima oleh tim desainnya, yaitu yang dipimpin oleh Harry Bentley Bradley, dan akhirnya mereka berhasil menciptakan 16 model pertama Hot Wheels yang dikenal dengan sebutan Original 16. Model-model ini menampilkan desain yang inovatif dan warna-warna yang cerah yang menarik perhatian anak-anak. Hot Wheels datang ke Indonesia pada tahun 2002, dan tahun 2002 itu sendiri juga sudah ada perkumpulan kolektor Hot Wheels Indonesia yang disebut juga dengan PMD. Tidak hanya memproduksi mainan mobil-mobilan yang keren dan asik untuk digunakan oleh para anak-anak, tetapi Hot Wheels juga memproduksi berbagai macam film. Salah satunya ada Hot Wheels World Race, Hot Wheels Acceleracers, dan juga Hot Wheels Battle Force 5. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Hot Wheels World Race. Hot Wheels World Race ini memiliki tokoh utama yaitu Fred Wheeler, yang dimana mengisahkan seorang anak yang bernama Fred Wheeler berumur 16 tahun. Ia menerima SIM pada ulang tahunnya yang ke-16. Ia merupakan cucu dari Jack Wheeler dan juga Joseph Wheeler yang bergabung dalam World Race untuk menemukan pengemudi tercepat di dunia.
Para pengemudi berlomba menggunakan mobil-mobil canggih dengan melakukan perjalanan melalui portal ke dimensi lain yang diciptakan oleh alien yang disebut Accelerons. Dr. Tesla atau yang memiliki nama panjang Dr. Peter Tesla merupakan pendiri Scream Corporation. Ia menciptakan kompetisi bagi pengemudi manusia untuk mencapai ujung lintasan dan mengambil sumber energi titik nol yang disebut Wheel of Power, yang pada akhirnya nanti di endingnya Wheel of Power tersebut berhasil didapatkan oleh Dr. Tesla dan juga Ford Wheeler. Nah, di dalam perlombaan ini terdapat 5 tim. Yang pertama ada Road Beast yang dipimpin oleh Banji Castillo. Yang kedua ada Dune Race yang dipimpin oleh Brian Kadim. Yang ketiga ada Scorchers yang dipimpin oleh Taro Kateno. Yang keempat ada Street Breed yang dipimpin oleh Kurt Wild. Dan yang terakhir ada Wave Reapers yang dipimpin oleh Ford Wheeler. Nah, ketua dari Street Beat ini teman-teman, yaitu Kurt Wild, melakukan kerjasama dengan Gelorum. Siapa sih Gelorum? Gelorum merupakan tokoh antagonis dari film ini, yang dimana ia bekerja sama untuk mendapatkan Wheel of Power dengan cara yang licik. Namun pada akhirnya Kurt Wild tidak mau membantu lagi karena rencana yang ingin dilakukan Gelorum dapat membuat teman-temannya mati. Hal tersebut membuat Gelorum marah sehingga menyuruh para robotnya untuk mengincar Kurt Wild dan membunuhnya. Namun semua itu gagal karena teman-teman pembalap dari tim lain mau membantu Kurt Wild saat dia mengalami diincar oleh robot-robotnya Gelorum itu. Salah satunya adiknya, yaitu Mark Wild. Nah, Wheel of Power-nya itu seperti yang tadi saya bilang berhasil diambil oleh Ford Wheeler dan dibawa kembali ke base camp para pembalap tersebut, yaitu di tempatnya Dr. Tesla. Namun pada ending akhirnya itu Gelorum dan robot-robotnya nyerang ke dalam base campnya Dr. Tesla dan juga Ford Wheeler. Tetapi mereka tidak takut, para pembalap tersebut tidak takut, melainkan mereka menghadapi para robot-robot dan juga Gelorum tersebut. Dan pada akhirnya Gelorum pun terkalahkan oleh para pembalap tersebut. Akan membahas mengenai sinopsis dari film Hot Wheels Accelerators. Film Hot Wheels Accelerators ini memiliki tokoh utama yang sama, yaitu Ford Wheeler. Namun kejadian di dalam film Hot Wheels Accelerators ini setelah terjadinya film series Hot Wheels World Race, yang dimana Dr. Tesla dan juga Ford Wheeler berhasil mendapatkan Wheel of Power. Nah, Wheel of Power ini dijadikan oleh Dr. Tesla sebagai kompetisi lagi, balapan lagi, yang dimana mereka juga terjadi atau terbagi menjadi 2 tim. Yang pada sebelumnya di World Race itu terbagi jadi 5 tim, tapi sekarang terbagi menjadi 2 tim yang terdiri dari Teku dan juga Maniacs, Metal Maniacs. Nah, Metal Maniacs dan juga Teku ini memiliki pemimpinnya masing-masing. Yang pertama Teku memiliki pemimpin utama, yaitu Ford Wheeler. Nah, Teku ini memiliki desain mobil atau kustomisasi mobil yang lebih canggih, lebih modern, dan lebih kencang, lincah untuk dikendarai. Sedangkan Metal Maniacs memiliki desain mobil yang metal, baja, dan juga kuat, serta ia kuat untuk menaklukkan berbagai medan yang ada. 2 tim ini saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan. Seperti setiap mereka mendapatkan kemenangan di suatu track, mereka akan mendapatkan seperti chip, namun berbeda-beda tempatnya, kayak ada yang di air, ada yang di lava, ada yang di sand, dan masih banyak lagi. Jadi mereka saling
berlomba-lomba untuk mendapatkan itu semua. Nah, musuh dari film Hot Wheels Acceleracers ini hampir sama, tuh ada Gelorum. Nah, Gelorum ini masih ingin sekali mendapatkan sesuatu yang belum ia dapatkan sebelumnya, yaitu ia ingin balas dendam ke Dr. Tesla karena dia menganggap Dr. Tesla nih, wah nyebelin banget ini orang. Harusnya saya yang bisa dapetin Wheel of Power itu gitu. Nah, akhirnya terjadilah persaingan demi persaingan, dan pada akhirnya pada series yang ketiga yaitu Hot Wheels Acceleracers Breaking Point, salah satu dari anggota Maniacs yaitu ketuanya yaitu Mark Wyle, yaitu berhasil ditangkap oleh anggota Gelorum, yang dimana ia dijadikan seperti anggota mereka, yang dimana ia sudah setengah hampir dijadikan robot yang nantinya akan dijadikan diprogram untuk menjadi pengikut dari Gelorum. Namun pada episode selanjutnya atau seri selanjutnya itu Hot Wheels Accelerator Ultimate Race, itu mereka bergabung menjadi satu antara Teku dan Metal Maniacs untuk menyelamatkan Mark Wyle. Nah, tidak sangka-sangka ternyata Kadim yang dulu merupakan teman baik dari Fred Wheeler ternyata juga ditangkap oleh Gelorum, yang dimana pada episode pertama atau series pertama yaitu Acceleracers Ignition, ia terjatuh dari track dan sayang sekali tidak bisa diselamatkan. Mungkin karena tidak bisa terselamatkan tersebut, Gelorum menangkap Kadim dan membawanya dan memprogramnya menjadi robot yang bisa diperintah oleh Gelorum tersebut. Nah, pada akhirnya Mark Wyle berhasil diselamatkan dan para pembalap itu semua berhasil kembali ke dunia mereka masing-masing, dan ya, mereka berhasil menang melawan Gelorum tanpa ada yang hilang satupun ataupun ada yang mati satupun. Sekarang saya akan menceritakan sinopsis cerita dari film series Hot Wheels Battle Force 5. Nah, Hot Wheels Battle Force 5 ini menceritakan seorang pembalap muda bernama Fred Wheeler secara tak sengaja menemukan Storm Shock, kendaraan futuristik yang membawanya ke dimensi alternatif bernama Battle Zone. Di sana, ia bertemu dengan dua ras alien, The Vandals, dan makhluk brutal yang haus kekuasaan dan darah yang bernama The Sark, SARK, robot cerdas yang ingin menguasai semua teknologi. Fred direkrut oleh pasukan rahasia bernama Battle Force 5 yang bertugas melindungi dunia dari para alien dengan cara bertarung di Battle Zones untuk merebut Battle Keys. Nah, Battle Keys ini bisa digunakan untuk membuka jalur antar dimensi, dan jika jatuh ke tangan yang jahat, misalnya The Sark, bisa digunakan untuk menaklukkan bumi. Wih, apaan nih? Aku ambil dulu deh, kayaknya bagus nih. Wih, ada lambang treasure hunt-nya. Mantep nih.